Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Hidayah. Kita belajar matematika. Kali ini yang akan kita pelajari adalah sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran. Di sini jari-jari OA dan OB yang titik pusatnya ada pada titik pusat lingkaran dan menghadap busur lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Perhatikan tali busur AD dan tali busur BD, di mana kedua tali busur tadi berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Sudut keliling ini pun menghadap busur lingkaran. Paham ya? Jadi antara sudut pusat dan sudut keliling dibentuk oleh komponen yang berbeda. Kalau sudut pusat dibentuk oleh dua buah jari-jari, sedangkan untuk sudut keliling dibentuk oleh tali busur. Ya, dua buah tali busur yang bertemu di satu titik pada keliling lingkaran. Apa yang istimewa pada sudut pusat dan sudut keliling? Yang istimewa adalah bahwa sudut pusat dan sudut keliling ini bila menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Di sini besar sudut AOB adalah 2 kali besar sudut ADB, karena baik sudut pusat AOB maupun sudut keliling ADB menghadap busur AB. Ya, sekali lagi kita lihat sudut pusat AOB dan juga sudut keliling ACB. Maka berlaku sudut pusat AOB 2 kali sudut keliling ACB, karena AOB dan ACB menghadap busur AB. Keistimewaan apa lagi? Kita bisa lihat di sini bahwa sudut keliling ADB dan sudut keliling ACB yang menghadap busur AB besarnya akan sama. Jadi, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Di sini ADB besarnya sama dengan ACB. Paham ya? Coba sekarang kita terapkan pemahaman kalian tentang konsep sudut pusat dan sudut keliling pada soal-soal berikut. Perhatikan soal yang pertama. Ada sebuah lingkaran, diketahui sudut pusat POQ sebesar 120 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut PSQ. Kita tahu sudut PSQ adalah sudut keliling lingkaran. Maka untuk mencarinya berapa besar sudut PSQ akan sangat mudah. Bagaimana? Besar sudut PSQ itu sama dengan setengah besar sudut POQ. Karena besar sudut POQ adalah 120 derajat, nah maka besar sudut PSQ adalah setengah kali 120 derajat sama dengan 60
derajat. Mudah bukan? Iya, mudah. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini sedikit lebih istimewa. Karena coba perhatikan, di sini terlihat ada tali busur LM dan tali busur KM, sehingga membentuk sudut keliling LMK. Apa yang istimewa pada sudut keliling LMK? Yang istimewa adalah bahwa sudut keliling LMK menghadap diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini kan sama saja dengan sudut pusat KOL yang besarnya 180 derajat. Karena sudut KML menghadap busur yang sama dengan sudut pusat KOL, maka besar sudut KML adalah setengah kali besar sudut KOL atau setengah kali 180 derajat. Ya, otomatis di sini besar sudut KML kalian bisa tahu. Ya, besar sudut KML itu sama dengan setengah kali 180 derajat. Ya, sama dengan 90 derajat. Di sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa untuk sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya 90 derajat. Ya, karena diameter lingkaran ini kan sudut pusat yang besarnya 180 derajat, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat tadi besarnya setengahnya, berarti setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Sekarang kita perhatikan, pertanyaannya adalah jika alfa dibanding beta sama dengan 5:4, berapakah hasil alfa dikurangi beta? Nah, untuk soal seperti ini sangat mudah untuk menyelesaikannya. Coba perhatikan. Yang pasti alfa ditambah betanya berapa? Oke, 90 derajat. Ya, karena total jumlah sudut di dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga ini sudah keambil 90 derajat, sisanya alfa ditambah beta, ini alfa tambah beta itu 90 derajat. Sehingga ketika kita akan mencari berapakah besar sudut alfa dikurangi beta, kita bisa gunakan perbandingan yang ada. Alfa ini perbandingannya 5, beta itu adalah 4, maka kita bisa gunakan 5 dikurangi 4, pembandingnya adalah 5 ditambah 4, karena yang diketahui adalah jumlah alfa plus beta, maka kita gunakan pembandingnya adalah 5 tambah 4, jumlah dari perbandingannya dikali 90 derajat. Jadi di sini sama dengan 1/9 kali 90 derajat. Berapa sama dengan? 10 derajat. Jadi besar sudut alfa dikurangi beta adalah 10 derajat. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga. Nah, kita lihat soal yang ketiga lebih rumit kelihatannya karena banyak sekali garis-garis yang terbentuk di situ. Kalian lihat
sudut BOD, coba perhatikan ini sudut BOD, ini adalah 128 derajat. Pertanyaannya adalah sudut BCD-nya berapa? Nah, soal seperti ini akan bisa dikerjakan dengan mudah kalau kalian memahami konsepnya dengan baik. Perhatikan, sudut BOD 128 derajat. Maka sudut refleks dari BOD bisa dicarikan, yang ini. Ya, jadi sudut refleksnya dari BOD ini adalah 360 derajat dikurangi 128. Ya, karena total seluruh lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi berapa? 360 dikurangi 128. Ayo, berapa? Oke, betul. 232 derajat. Gitu ya. Nah, perhatikan sudut BOD, sudut refleks BOD yang sebelah sini itu menghadap busur besar BD, sama dengan sudut keliling BCD yang juga menghadap busur besar BD. Maka akibatnya besar sudut BCD itu adalah apa? Setengah kali besar sudut refleks BOD. Jadi setengah kali 232 derajat. Jadi sama dengan 100, ya, 2 dibagi 2 1, ini 3 dibagi 2 1 kan, sisanya 12 ya. Jadi ini 6 derajat. Selesai. Mudah bukan? Alhamdulillah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.